Hai, selamat siang Healthies. Gimana kabarnya? Gimana puasanya? Semoga masih lancar ya. Jumpa lagi bersama saya Nita Marli di Kementerian Kesehatan Podcast. Tapi kayaknya openingnya saya pengen agak berbeda karena saya pengen nunjukin sesuatu atau pengen pamerin sesuatu ya. Kita pindah aja ke kamera yang ini. Set. Oke. Hai Healthies, gimana? Udah ada yang beda belum? Ya. Di sebelah kanan saya, alhamdulillah YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sudah mendapatkan silver play button. Yeay, tepuk tangannya. Oke, jadi terpantau subscriber kita itu udah sekitar 320.000 lebih lah. Jadi sebelum itu saya mau ngucapin terima kasih untuk Healthy semuanya yang sudah setia menyaksikan konten-konten Kementerian Kesehatan, baik liputan, kemudian edukasi kesehatan. Langsung aja kita balik lagi ke kamera selanjutnya. Nah, sini. Healthies. Kalau ngomongin puasa, biasanya tuh bawaannya kayaknya lemas, pengen rebahan. Nah, siang ini kita sudah mendatangkan tamu istimewa. Wanita cantik yang kalau dilihat-lihat belakangan ini lagi rutin-rutinnya lari. Padahal praktek di mana-mana, saya juga heran energinya nggak habis-habis. Langsung aja, ini dia narsum kita. Kali ini ada Dr. Lilir Amalini, spesialis neurologi. Halo Dr. Lilir. Halo wanita. Tadi aku lari loh ke sini. Jangan bener. Mentang-mentang saya sebut lari, jadi dari praktek sebelumnya ke sini lari. Enggak, kan puasa. Oh, puasa. Runner sejati nih kayaknya ya. Dokter Lilir, kabar sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini ya. keren banget loh ini. Iya, Dok. Sebenarnya dapetnya udah lama, tapi Udah kita lama pengen ya? pamernya sekarang aja pas ada Dokter Pas ada Lilir. aku ya. Iya. Keren banget. Selamat. Keren Oke, banget. thank you. Jadi semoga kita masih terus memberikan manfaat untuk Healthy semuanya ya. Oke. Oke. Tapi Healthy sebenarnya bukan soal lari, bukan soal puasanya yang pengen kita bahas. Jadi kita pengen ngebahas sebuah penyakit yang sebenarnya di antara kita tuh ada loh pasien yang sebenarnya boleh nggak sih kita berpuasa seperti itu. Kalau kita ngomongin puasa pasti identiknya kayak pengen nurunin berat badan, terus melancarkan pencernaan. Tapi ternyata kalau yang saya baca, ternyata puasa itu bisa menurunkan risiko penyakit stroke. Nah, tapi saya nggak tahu nih benar apa enggak. Langsung aja kita ngobrol langsung terkait aman nggak sih sebenarnya pasien stroke untuk berpuasa. Nah, Dokter Lilir, sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin Healthies di rumah masih bingung juga nih. Sebenarnya penyakit stroke itu seperti apa sih yang diidap oleh orang-orang? Iya. Jadi ini stroke ini penting banget ya, karena ternyata stroke itu adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Wow. 300.000 dalam setahun. Nah, nomor 1 gitu ya. Jadi penting banget tuh kita tahu. Jadi stroke itu adalah kondisi penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran darah otak. Wah. Gitu. Jadi pasokan darah ke otak terganggu. Sedangkan darah itu adalah yang membawa nutrisi, membawa glukosa ke otak. Nah, kalau nutrisinya terganggu, akibat tadi alirannya terganggu, maka sel-sel otak akan mati tuh. Gitu. Sel otak mati, makanya dia memberikan gejala-gejala stroke-nya. Gitu. Oke. Tapi itu kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi stroke ada aliran darah yang Ya, jadi stroke itu ada 2 ya. Jadi ada sumbatan dan juga ada perdarahan. Gitu. Yang paling banyak sih sebenarnya sumbatan. Nah, sumbatan peredaran darah atau tadi ada pembuluh darahnya pecah. Seperti itu. Jadi ada stroke namanya stroke iskemik dan stroke hemoragik. Oke. Tapi penyebabnya tuh, Dok. Oh ya, penyebab. Oke. Jadi bisa? penyebab yang paling banyak itu adalah hipertensi. Oke. Ya, hipertensi. Jadi tekanan darah lebih dari 140/90. Nah, terus juga yang kedua adalah diabetes, ya. Lalu ada dislipidemia atau gangguan kolesterol yang tinggi, dan juga ada penyakit jantung. Itu bisa dikaitkan dengan gaya hidup nggak sih, Dok? Oh iya benar. Jadi stroke itu adalah lifestyle disease. Wow. Gitu. Jadi emang karena gaya hidup yang gak sehat. Oke. Berarti cara mencegahnya apakah hanya dengan kita membenahi gaya hidup kita, atau mungkin dia turunan atau bagaimana? Mungkin Healthies ada yang masih belum tahu juga nih. Jadi 90% stroke itu bisa dicegah. Oke. Ya, 90% bisa dicegah ya dengan cara tadi itu gaya hidup yang sehat. Gitu ya. Gaya hidup yang sehat itu tentu ngatur pola makan, ya kan? Pola makannya harus diatur, terus juga beraktivitas fisik 30 menit sehari, 150 menit seminggu lah gitu. Tapi kalau saya dengar-dengar, Dok, kalau ngomongin pasien stroke itu biasanya tuh orang tua gitu yang memang yang aku tahu tuh orang-orang tua. Tapi kira-kira
anak muda nih kayak misalnya umuran 17 tahun ke atas itu bisa nggak sih terkena stroke? Jangan salah, stroke itu dari bayi sampai orang tua semua bisa kena stroke gitu. Cuma Nggak mandang penyebabnya bulu aja ya? nggak pandang bulu. Dan sekarang itu stroke itu usianya makin muda. Oke. Iya, karena ya tadi itu gaya hidupnya yang nggak baik. Jadi kan gangguan dari peredaran darah otak gitu ya, aliran darah ke otak. Nah, kalau pembuluh darahnya terganggu, nah aliran darah otak juga terganggu. Nah, apa aja sih yang nyebabin pembuluh darahnya terganggu? Itu rokok, Iya. alkohol. Nah, tadi terus hipertensi, aliran darah tekanan darah yang Iya, tinggi, gula darah yang tinggi, kolesterol itu semuanya merusak pembuluh darah. Jadi karena kita nggak jaga pembuluh darah kita dengan baik, makanya resiko stroke itu besar dan makin lama makin muda itu. Jadi luar biasa gaya hidup itu healthy seberpengaruh itu. Ayo, siapa di sini yang mungkin diperhatiin lagi gaya hidupnya yang mungkin masih sering banget ngerokok, begadang termasuk nggak dok? Begadang termasuk. Begadang juga. Terus makanannya mungkin tidak gizi seimbang ya. Benar. Sayur-sayurannya, buah-buahannya, lifestyle-nya seperti apa harus dicek itu ya healthy ya. Nah, terus nih dok. Tapi sebenarnya kalau ketika orang berkata stroke, itu kayaknya di otak saya itu kayak yang tiba-tiba kayak kaku gitu, atau tiba-tiba ngomongnya pelok. Sebenarnya ada gejalanya nggak sih dok? Ya, ada dari awalnya tuh seperti apa itu sampai akhirnya orang bisa terkena stroke itu? Jadi stroke itu kan tadi saya bilang jadi gangguannya di otak gitu ya. Ya healthy ya, gangguannya di otak. Otak itu yang mengatur semuanya dari mulai kita bangun, tidur, bicara ya, terus buang air besar, air kecil, semua denyut jantung, semua yang ngatur tuh dari otak. Jadi tergantung dari bagian otak mana yang terkena stroke-nya gitu. Tapi ada sih gejala-gejala yang umumnya terjadi, itu ada singkatannya nih. Pasti udah pada tahu belum nih? Apa tuh gitu? Segera ke RS. Jadi yang pertama se-nya itu adalah senyum yang nggak simetris. Jadi kalau sudah senyum dia mencong. Gitu ya. Se-nya itu ada gerakan. Jadi gerakan anggota sebelah tubuh itu melemah. Gera, bukan segera, ra-nya itu bicara, jadi bicara pelo atau dia nggak mengerti pembicaraan, tahu-tahu lagi bicara gini, tahu-tahu dia diem bengong, nah itu hati-hati itu. Terus ke-nya itu adalah kesemutan atau kebas seluruh tubuh, sebelah tubuh ya, separuh tubuh. Jadi dari muka sebelah sampai dari tangan terus ke kaki itu sebelah. Lalu R-nya adalah rabun, jadi ada pandangan bisa gelap atau jadi double, bisa berbayang. Nah, itu di mata, lalu ke RS. Nah, sakit kepala mendadak yang hebat sekali belum pernah dirasakan. Jadi kepala kayak mau pecah. Gitu. Jadi segera ke RS. Kalau ada itu harus buru-buru ke rumah sakit. Ya, jangan ditusuk dulu jarumnya. Ditusuk jarum. Jangan sotoy gitu ya dok. Jangan tusuk jarinya, jangan pencet kupingnya. Segera ke rumah sakit dalam waktu kurang dari 4,5 jam. Gitu. Tapi untuk dikatakan stroke itu, kita mengidap salah satu gejalanya aja atau segera ke RS-nya itu? Kalau ada salah satu pun segera ke rumah sakit. Jadi mendingan kita buktikan itu bukan stroke daripada nanti sel-sel otaknya udah mati semua, udah parah, udah nggak bisa ini lagi kan, udah nggak bisa diobatin lagi. Jadi kalau misal masih awal-awal tadi ya langsung ke rumah sakit itu kesembuhannya akan lebih besar dibandingin yang telat. Artinya sebenarnya masih bisa sembuh gitu ya dok? Masih 30% dari penderita stroke kalau penanganannya tepat di awal bisa pulih dengan sempurna. Oke. Nah healthies, ayo coba dicatat. Kalau kelewat mungkin bisa di play ulang. Tadi gejalanya ada segera ke RS apa aja, coba di notice tuh ya. Ya kita sih berharapnya jangan sampai mengalami itu ya. Tapi kalau memang healthies mungkin di sekitar rumah atau di sekitar keluarganya ada yang mengalami tersebut, langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya tidak ada salah penanganan gitu ya. Oke, Dokter Lilir, ini kita kan puasa sebagai orang yang sehat, alhamdulillah ya sudah puasa tinggal puasa. Tapi kalau di antara kita ini kan juga ada yang pasien stroke. Nah ini nih yang mau kita bahas sebenarnya. Aman gak sih kalau untuk pasien stroke untuk berpuasa? Apakah nggak boleh ya? Nah, ya, jadi pada dasarnya puasa itu kan menyehatkan ya. Jadi semuanya buat siapa aja itu menyehatkan. Jadi boleh penderita stroke itu berpuasa, tapi ya harus kita lihat lagi kondisinya gimana. Kalau misalnya ringan, stroke-nya ringan, terus udah stabil kondisinya, tadi ya udah darah tingginya terkontrol, gula darahnya terkontrol, denyut jantungnya terkontrol. Terus udah cek ke dokter neurologinya, ke dokter sarafnya aman, ya udah boleh. Jadi nggak masalah untuk berpuasa. Berarti dilihat kondisinya dulu ya dok. Pasien stroke ini kira-kira masih udah boleh puasa atau belum? Artinya harus konsultasi dulu gitu dok.
memangnya pasien stroke yang seperti apa dok yang sekiranya kayaknya nggak aman nih puasa gitu? Iya, jadi kalau misalnya memang tadi tensinya masih tinggi misalnya atau di fase stroke akut gitu ya, jadi masih baru-baru banget tuh terkena stroke-nya gitu ya, baik stroke tadi sumbatan ataupun perdarahan memang baru banget, fase akutnya belum terlewatin, gula darahnya masih naik turun, tensinya masih naik turun, nah denyut jantungnya belum teratur, nah itu yang disarankan jangan dulu berpuasa, harus konsultasi dulu ke dokter neurologinya. Karena memang ini masalah kesehatan ya dok, gitu. Jangan sampai kita memaksakan, tapi malah lebih Malah parah, jadi bahaya. malah jadi bahaya gitu. Jadi dicek lagi, dikonsultasikan dulu ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke dokternya apalagi ya, kira-kira aman nggak nih puasa gitu ya. Terus kemudian nih dok, sebenarnya apa yang harus diperhatikan bagi pasien stroke kalau memang dia diperbolehkan puasa? Oke, jadi yang harus perhatikan tentu ini ya, nutrisinya. Ya, jadi asupan nutrisinya terutama ya cairan tentu ya, cairan sama makanannya. Jadi makanannya itu memang harus sesuai dengan kondisinya. Misalnya memang dia ada diabetes atau dia ada darah tinggi gitu kan, itu yang harus sesuai dengan dia tadi kondisinya masing-masing. Terus kalau makanannya tentu sebenarnya sama aja sih, sama kayak orang ya, kayak orang-orang kebanyakan lainnya. Jadi memang kan udah ada tuh yang isi piring tuh ya. Isi piringku. Jadi separuh itu ada buah, sayur, terus sepertiganya itu lauk, dan terus 2/3-nya itu adalah karbohidratnya gitu. Nah, cuman yang harus dipilih gitu, lebih baik lagi misalnya kita pilih makanan-makanan yang namanya glycemic indexnya rendah gitu, untuk mencegah fluktuasi dari gula darah. Jadi mencegah kalau misalnya kita justru makan makanan manis banget gitu ya, yang glycemic indexnya tinggi, itu malah gula darahnya nanti naik terus turun, nah itu malah bikin malah jadi lemes seharian. Nah, jadi yang glycemic indexnya rendah itu seperti kayaknya nasi merah. Kalau buah-buahan apel, pir seperti itu. Terus banyakin sayur-sayuran ya, sayur-sayuran hijau gitu ya, bayam, brokoli segala macam boleh sih. Gitu. Terus kalau sebenarnya udah ini kan ya, jadi kalau gula batasannya kan 50 gram sehari ya, terus garam 1 sendok teh, terus kalau lemak atau minyak tuh 5 sendok makan gitu kan, itu sih yang harus diperhatikan. Oh iya, sama penting juga kayak gula yang tersembunyi tuh, maksudnya kayak kecap, garam tersembunyi, garam tersembunyi kan kecap gitu-gitu tuh kan ternyata banyak garamnya juga gitu kan, high natrium juga, nah itu. Terus ya hindari kayak kopi, soda, paling gitu sih. Ya lucu sih dok, kalau lagi sakit stroke tiba-tiba dikasih kopi, ngopi kali ya deh, gitu kan, jangan. Tapi ada pantangannya nggak dok? Ada pantangan makanan yang nggak boleh gitu nggak dok? Apa sejauh ini? Jadi tergantung dari kondisi masing-masing kan. Yang jelas nggak boleh itu alkohol sama rokok. Alkohol sih semua. Iya semuanya ya, yang sehat juga jangan nih habis. Alkohol, rokok. Terus kalau masalah yang intinya sih tadi aja, kayak jangan terlalu tinggi, kayak sebenarnya kalau misalnya kayak boleh nggak sih dok, ada tanya masa makan gorengan boleh nggak sih kayak gitu ya. Sebenarnya semua makanan tuh nggak ada yang semua ini jahat, ini jelek, itu enggak sih. Sebenarnya tergantung dari porsinya aja. Jadi nggak apa-apa, boleh makan sekali-sekali gitu ya. Frekuensinya juga itu harus dibatasin. Nggak apa-apa, boleh. Tapi ya itu tadi diatur, jangan banyak-banyak ya, janganlah mau gorengan semua sepiring dihabisin ya, janganlah bagi-bagi. Ya satu aja gitu, boleh kok, boleh. Intinya jangan berlebihan gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau untuk puasanya sendiri dok, manfaatnya sebenarnya bagi pasien stroke itu apa sih? Jadi manfaat puasa itu bagi semua orang ya, bukan hanya penderita stroke. Jadi semua orang yang berpuasa itu mendapatkan manfaat. Nah, tapi khusus untuk penderita stroke itu ada manfaat lebihnya, karena puasa ini bermanfaat untuk kesehatan otak. Gitu. Yang pertama, dia bisa meningkatkan, bisa meremajakan sel otak. Nah, jadi kalau puasa itu terjadi yang namanya proses autofagi. Proses autofagi itu kayak proses detox di badan. Jadi sel-sel kita yang udah tua, udah bikin racun di tubuh itu dia autofagi, jadi dibersihkan, termasuk sel otak. Jadi kita punya sel-sel otak yang baru, yang lebih fresh gitu kan. Nah,
Terus yang kedua juga dengan puasa itu akan meningkatkan fungsi kognitif, jadi fungsi berpikir, fungsi belajar, memori. Nah, itu dalam puasa itu dengan berpuasa meningkatkan atau merangsang yang namanya pengurahan protein namanya BDNF, yaitu brain derived neurotrophic factor. Yang tadi itu gunanya bisa proses belajar, memori. Yang ketiganya juga akan mencegah penyakit neurodegeneratif. Nah, neurodegeneratif itu maksudnya penyakit akibat ketuaan. Jadi seperti Parkinson, Alzheimer itu bisa menurunkan risiko terkena penyakit tersebut dengan berpuasa. Jadi selama masih bisa berpuasa, boleh oleh dokternya silahkan berpuasa. Luar biasa sekali ya, manfaatnya detail sekali dijelaskan oleh dokter Lilir. Tapi dok, misalnya gini nih kasusnya, oke lah seharian puasa, tapi maghribnya balas dendam, gitu kan biasanya gitu tuh dok ya, yang banyak kan sih kayak gitu, gitu malamnya tetap ya udah makan apa aja kalap gitu. Itu gimana dok? Iya, nggak boleh juga kayak gitu ya kan? Karena tadi ada bahaya gula darah langsung naik. Nah itu, jadi memang kalau itu memang harus ya buka dengan air putih gitu ya, dengan yang tadi glycemic index rendah, jadi misalnya ada buah dulu atau kurma gitu ya, kurma 1 biji sampai 3 biji gitu, dengan itu terus soalnya kalau misalnya langsung makan kayak tadi gorengan segala macam langsung lauk pauk lengkap, nah itu malah justru nanti badannya kaget, kayak khususnya kaget, mencernanya susah, itulah yang bikin malah nanti nggak nyaman gitu ya, lambungnya nggak nyaman, apalagi penderita itu ya GERD misalnya, waduh itu nanti malah nambah nggak nyaman lagi gitu. Berarti kalau kita balik lagi ke pasien stroke, sebenarnya kalau kita mau memberikan pasien ini makan, sebenarnya nggak harus bubur gitu ya dok. Kadang kan kalau orang sakit tuh cenderungnya ya udah bubur, apalagi kalau misalnya mungkin kondisinya yang pelok gitu dok. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya memang itu, jadi tergantung dari kondisi stroke-nya. Tapi rata-rata itu adalah pokoknya makanannya bertekstur. Gitu. Justru malah kalau misal kayak air putih aja itu malah susah. Kebanyakan gitu penderita stroke. Jadi malah justru ya bubur, nasi, pokoknya malah yang bertekstur itu malah lebih gampang gitu untuk mereka menelan. Ya kecuali yang pakai ini ya sonde NGT ya itu beda lagi gitu. Tapi untuk nggak harus bubur sih, boleh kok, boleh apa aja tadi. Tapi yang penting tadi batasin gula, garam, lemak gitu. Jadi harus bertekstur gitu ya dok ya? Kebanyakan begitu. Nah dokter, ini kita buka kolom pertanyaan juga nih buat Healthies. Aku juga mau ngingetin Healthies mungkin yang sedang menyaksikan, penasaran gimana sih sebenarnya, aman gak sih pasien stroke itu untuk berpuasa, atau seputar topik kita siang hari ini, silahkan tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar ya. Nah ini udah ada satu yang masuk nih dok, dari Indri. Dok, apakah ada diet khusus untuk orang yang stroke? Melihat kalau di Indonesia tuh banyak banget orang yang suka berbuka puasa dengan gorengan dan makanan atau minuman manis, dok. Nah, gimana nih dokter? Iya, tadi ya. Jadi emang buka puasa air putih dulu sih. Air putih, terus tadi boleh buah ya, buah dulu. Terus baru nanti kalau udah sholat, udah ya sekitar mungkin 15 menit lah gitu ya, baru makan makanan yang lebih berat lagi. Gitu. Masalah gorengan ya tadi boleh, cuman jangan tiap hari juga, terus juga dibatasin juga jumlahnya gitu ya. Kalau untuk pasien stroke-nya dok, ada diet khususnya nggak dok? Diet khususnya, oke. Yang bagus untuk pasien stroke gini, pasien stroke itu membutuhkan vitamin B6, B12 dan asam folat. Nah itu makanan yang banyak mengandung itu adalah sayuran hijau ya, ikan, susu, telur, keju gitu. Tapi pilih yang low fat ya. Pilih yang low fat ya, biar maksudnya biar kata dia ini mengidap stroke, jadi kondisi tubuhnya tetap terjaga gitu ya. Oke. Nah ini selanjutnya dari Ranvis Agni nih dok. Saat puasa berapa lama sih rentang waktu terapi mandiri pasien stroke? Baiknya di waktu pagi, siang atau sore? Gimana tuh dok? Terapi mandiri itu berarti maksudnya fisioterapi kali ya? Mungkin kali ya yang maksudnya. Boleh lebih baik kalau misalnya melakukan fisioterapi gitu ya, itu bisa kalau memungkinkan itu sebelum berbuka atau setelah berbuka gitu ya, sebelum berbuka. Jadi kan nanti kalau misalnya memang capek bisa langsung buka puasa, atau setelah berbuka itu kan energi udah balik lagi. Atau ya kalau enggak ya sedekat mungkin setelah sahur gitu, jadi pagi
gitu. Berarti Ya, mendekati gitu. sahur atau berbuka puasa? Iya, betul. Setelah sahur jadi pagi atau sore hari atau malam. Tapi jangan di tengah hari gitu. Karena itu energinya kan udah habis, nanti tambah nggak optimal. Oke. Nah ini mungkin jadi ada pertanyaan nih dok. Jadi sebenarnya apa aja sih tips-tips yang memang harus dilakukan bagi pasien yang stroke ini ketika berpuasa? Tips untuk pasien stroke untuk berpuasa. Oke. Yang pertama yang jelas tadi ya, selain asupan nutrisinya, istirahatnya juga tetap aktif loh, tetap harus aktif gitu. Tapi sesuai dengan kondisinya ya, jadi tetap melakukan tadi fisioterapinya, tetap dilakukan gitu. Selain ya terus ya, yang penting juga jangan stres loh, nggak boleh. Jadi harus ada dukungan dari keluarga gitu. Jadi boleh sebenarnya dia tetap boleh puasa, tetap didukung. Kebutuhannya apa, nah itu disediakan. Jadi bukan berarti kita masuk bulan Ramadan berpuasa kemudian pasien stroke jadinya terus mager udah gitu ya aja gitu, mau kayak udah pasrah aja. Sebenarnya dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya dok, yang penting ada dukungan dari keluarga. Bener gitu banget. Ya dok. Yes. Nah kalau dari dokter Lira sendiri, seperti apa sih dukungan keluarga yang memang dibutuhkan bagi pasien stroke ini? Ya. Jadi yang dibutuhkan itu ya, selama apa yang bisa dilakukan sendiri, dibiarin aja lakuin sendiri. Jangan justru apa-apa diladenin, dibantuin apa enggak. Selama memang bisa dilakukan sendiri itu lakukan sendiri, dan tapi tentunya tetap dijagain ya. Gitu. Misalnya memang mandi, boleh lah mandi sendiri. Misalnya memang, jadi kan stroke ada macam dong, ada ringan, sedang, berat. Ya untuk yang ringan sampai sedang, misalnya memang masih bisa melakukan, misalnya mau mandi sendiri ya boleh mandi sendiri, cuman pintunya jangan dikunci misalnya ya kan. Kamar mandi juga dijaga supaya nggak licin. Nah jadi intinya kita mendukung semua kegiatannya tapi tetap dijaga supaya aman gitu. Oke, nah ini notes nih yang perlu diperhatikan ya bagi keluarganya yang mungkin sanak keluarganya ada yang menderita pasien stroke, benar-benar harus didukung, harus disupport pasien tersebut supaya bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi bukan berarti masuk bulan Ramadan hanya rebahan aja. Justru jadi kasihan gitu ya dok ya, kayak malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal dengan berpuasa masih tetap bisa melakukan aktivitas. Nah dok, pasien stroke itu kan juga pasti konsumsi obat ya dok? Ada obat-obatnya kan? Ada nggak dok tips-tips untuk minum obat bagi pasien stroke itu baiknya seperti apa ketika bulan puasa ini? Jadi kalau kebanyakan ya itu tentu pertama harus konsulkan lagi ke dokter neurologinya ya. Tapi umumnya kalau seperti kayak pengencer darah misalnya, itu kan hanya sekali sehari gitu ya. Atau ada 2 macam misalnya, yaitu boleh misalnya pagi waktu sahur sama waktu berbuka, itu nggak apa-apa gitu. Terus misalnya ada darah tinggi juga ya nggak apa-apa, kalau misalnya yang malam gitu ya tetap aja diminumkan, berarti malam gitu. Kalau misalnya 2 kali ya tetap tadi pagi sahur sama buka. Tapi kalau misalnya yang 3 kali itu ada yang bisa sahur, buka sama mau tidur gitu. Tapi itu harus dikonsultasikan lagi ke dokter yang merawatnya sih. Oke. Jadi bahkan untuk obat yang dikonsumsinya pun obatnya harus rutin, tetap diminum. Oh iya, nggak bisa kayak stop dulu gitu ya dok? Nggak bisa. Tetap dengan disesuaikan gitu dengan ya, disesuaikan. Cuman kalau tadi masalah dosisnya, nah itu yang ini gitu. Jadi baiknya memang harusnya di waktu awal Ramadan itu konsultasikan dulu kembali ke dokternya ya, ini bagaimana nih pengaturan minum obatnya seperti apa gitu ya dok ya. Oke. Nah dok, ini muncul lagi nih pertanyaan. Nama username-nya sih tukang takjil. Saya rasa ini beneran jualan takjil ya. Oke, terima kasih sudah bertanya ya. Oke dok, gimana sih konsumsi garam berlebihan bisa mengakibatkan stroke? Nah iya dok, itu kan memang kayaknya ini kelebihan garam. Kayak tadi kan dokter menyebutkan hipertensi, artinya kan kayak berkaitan dengan garam seperti itu. Gimana? Takjilnya kayaknya gorengan. Udah bisa ditebak, namanya itu tukang takjil. Nah, jualannya gorengan. Nah, udah pas dah tuh. Oke. Ya, jadi apa tadi, garam ya? Iya. Oke. Jadi garam itu dia kalau kebanyakan garam itu akan menyebabkan retensi air ya. Jadi kita cairan, terus juga akan meningkatkan tensi gitu. Tekanan darah naik, nanti lama-lama jadi hipertensi, dan hipertensi itu merusak dari pembuluh darah otak. Semua pembuluh darah gitu, termasuk juga pembuluh darah otak. Nah, kalau pembuluh darah otaknya rusak, hipertensinya juga makin tinggi, itu berisiko, faktor risiko tertinggi untuk terkena stroke hipertensi. Nah, itu dia penyebabnya. Oke. Dok, tapi kan biasa suka ada yang ngeyel lah gitu.
aku makan gorengan tiap hari nggak apa-apa. Kata, Gimana tuh dok? itu kata siapa nggak apa-apa, diperiksa Belum dulu aja gitu dong. ya. Enggak. Jadi diperiksa dulu dong, nggak Iya, apa-apa iya. itu gimana sih gitu kan? Cuman kelihatannya dari Mm-mm. luar aja, ya kita harus lihat dong dalamnya gimana. Nah, Ya, itu gitu. dia, jangan sampai kayak tiba-tiba udah sakit, oh ternyata kan Ah, setiap hari makan gorengan gitu. betul, tiap hari minum botolan misalnya kan, botol itu gulanya tinggi banget gitu Minuman tanpa, berpemanis ya dok. iya, minuman botol Oh, manis itu seperti ada itu. kaitannya juga dok dengan stroke itu dok? Oh iya dong. Heeh, jadi kalau minuman botol, minuman pokoknya yang pemanis, yang mengandung pemanis yang banyak gitu ya, gulanya tinggi, kan nanti bisa memicu diabetes Iya. gitu. Muncul diabetes, ujung-ujungnya stroke juga. Oke, jadi tuh dia bisa dikatakan stroke itu muara dari segalanya penyakit ya? Iya. Oke, jadi misalnya tadi hipertensi atau Mm-mm. diabetes, jika memang Mm-mm. sudah parah dan berlebihan, itu bisa berujung dengan Jadi stroke. stroke. Mm-mm. Kolesterol, ya Hmm. kan? Ngeri banget dok, itu ya kalau berbicara soal itu. Dan ini ada lagi nih dok, dari Zulfikri. Apa sih dok memangnya pemicu stroke yang paling utama dan gimana pencegahan dan pengobatannya? Mhm. Gitu. Mungkin bisa ditekankan lagi nih dok. Iya, jadi yang paling banyak tadi ya penyebab stroke itu adalah hipertensi, gula darah, kolesterol dan penyakit jantung gitu. Jadi yang harus dijaga ya tadi pola makannya sama pola pola hidupnya, terutama olahraganya. Jadi ya olahraganya harus rutin, istirahatnya juga harus cukup gitu. Oke, kalau pengobatannya ya tadi ya kalau sudah Pengobatan. mengalami segera ke RS itu. Ya, pengobatan jadi semakin cepat ditangani dengan tepat itu potensi kesembuhannya itu semakin besar dibandingkan tadi yang ditunda-tunda. Jadi memang harus segera dibawa ke rumah Oke. sakit gitu. Dok, tapi kan ada juga dok kasus pasien stroke yang sebenarnya kita sebelumnya nggak tahu dia ini terkena stroke, tiba-tiba lagi tidur, terus kayak bangun tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Saya tuh pernah ada kasus anak keluarga yang seperti itu gitu. Ternyata stroke, tapi dia posisinya lagi tidur dok. Iya. Itu gimana tuh dok? Bisa banget. Jadi wake up stroke. Jadi memang stroke-nya terjadi saat tidur itu bisa. Ya tadi itu tetap aja sama. Faktor risikonya sama. Jadi nggak mungkin, oh ya gini deh, nggak mungkin stroke itu tiba-tiba terjadi, nggak mungkin. Jadi pasti ada penyebabnya, cuman penyebabnya apa yang nggak ketahuan gitu loh. Maksud bukan nggak ketahuan, belum diketahui, entah emang ignore aja, belum sempat periksa, misalnya kayak gitu. Tapi selalu ada penyebabnya. Oke, Gitu. tapi kalau dari yang dokter sering temukan ya, pasien-pasien stroke yang datang ke dokter itu biasanya datang itu sudah ada di stadium berapa atau memang masih awal-awal nih, masih bisa disembuhkan? Nah, itu sedihnya kebanyakan itu udah lewat masa ininya ya, 4,5 jam, 6 jam itu udah lewat dari itu. Jadi udah berhari-hari, bahkan udah 1 minggu. Kok aku lemes nggak sembuh-sembuh ya gitu kan? Aku orangnya udah kok diseret-seret ya, sekarang tambah berat seret-seretnya, baru ke rumah sakit. Itu tuh udah telat banget sebenarnya gitu. Jadi penyembuhannya lebih sulit dibandingkan yang langsung datang gitu. Jadi tolong segera ke RS kalau ada gejala stroke. Jangan ditunda. Jangan ditunda gitu ya. Tapi kalau untuk memastikan ini kayak kita harus ke rumah sakit gitu, itu apa ya yang harus menguatkan? Kayak misalnya tadi kan gejalanya mungkin kayak tadi dokter salah satunya kayak lemes-lemes aja gitu kan, tapi bisa jadi karena emang atau mungkin dia ngiranya anemia atau apa gitu. Nggak bisa, anemia lemas semua. Kalau cuma lemas sebelah, ya itu namanya stroke gitu loh. Lemas bukan namanya kan, lemasnya lemas sebelah gitu. Misalnya tangan yang satu kok agak berat ya, terus lagi megang sesuatu kok tahu-tahu jatuh ya, gitu. Terus mata nih misalnya, mataku kok satu kabur, satu enggak, satu kabur, jangan ditunggu lama-lama gitu loh. Ya tadi lebih baik kita ke rumah sakit, putuskan ini bukan stroke gitu ya, misalnya itu bukan stroke ya gitu, daripada ini stroke tapi telat. Karena semakin lama stroke itu terjadi, sel-sel otak yang mati itu makin banyak. Jadi makin dia nyebar gitu, ya semakin banyak yang tadinya banyak itu, yang tadinya cuman masih bisa dok, masih bisa diangkat, tapi waktu udah seminggu udah nggak bisa gerak lagi, baru dibawa. Tadinya masih bicara dok, masih gitu, tapi begitu datang udah nggak bisa ngomong dok sekarang. Gitu, itu kan sedih banget ya. Iya. Dok, kalau nggak salah saya pernah baca ada istilah golden period Nah, gitu ya. iya, Itu gimana dok golden maksudnya period. dok? Ya itu, jadi waktu di mana stroke itu bila ditangani dengan cepat dan tepat bisa pulih dengan sempurna gitu. Jadi waktu untuk menolong si sel-selnya itu
yang terkena tadi aliran darahnya terganggu itu diperbaiki dalam waktu yang tadi golden period itu 4,5 jam dari terjadinya stroke. Bukan hitungan hari ya? Bukan. Jadi jam. 4 sampai 5 jam. Iya. Kalau memang 4,5 jam sampai 6 jam dari onset. Nah, Healthies, kalau memang tadi dirasa ada gejala segera ke RS itu, jangan ditunda, jangan denial, langsung cus ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk dipastikan diperiksa sebenarnya terkena penyakit apa gitu. Jadi jangan sampai kita malah melewati golden period itu dan sehingga akhirnya sel-sel otaknya ternyata sudah rusak semuanya gitu. Iya, justru yang lebih bagus sebenarnya ya kurang dari 3 jam bahkan. Gitu. Pokoknya semakin cepat mendapat pertolongan, ditentukan jenis stroke-nya apa, sumbatan atau perdarahan dapat penanganan dengan tepat. Insya Allah 30% dari penderita stroke bisa sembuh pulih dengan sempurna. Dengan sempurna, dok. Ada tapi pasien-pasien dokter gimana, dok, yang memang sudah terkena stroke kemudian dia sembuh benar-benar sembuh sempurna atau mungkin ada kayak kelemahan? Ada tadi sepertiga bisa pulih dengan sempurna, sepertiga dengan disable ya, dengan kecacatan, yang sepertiga emang nggak bisa tertolong. Yang tertentu kayak yang udah berat banget ya, emang udah, atau memang telat nggak dibawa, nah itu. Ada anak muda yang seperti itu, dok? Anak muda ada. Ini pembuluh darahnya pecah. Oke, berarti harus lebih aware lagi nih ya Healthies ya, terutama yang masih muda nih. Dok, ini kebetulan ada pertanyaan lagi dari Healthies, dari Vibes Line. Dok, apakah ada aktivitas tertentu yang harus dihindari untuk pasien stroke selama berpuasa? Misalnya, kayak mungkin olahraga yang berlebihan atau bagaimana? Oke, ya, jadi balik lagi harus sesuai dengan kondisinya ya. Jadi ya, konsultasikan lagi sama dokternya, apa yang boleh, apa yang enggak gitu. Tapi panduannya sih, aktivitas itu sebisa mungkin dihindari di waktu yang lagi panas banget gitu ya, maksudnya di siang hari. Nah, itu dihindari. Kalaupun misalnya memang mau beraktivitas ya di pagi hari atau menjelang buka puasa. Itu aja sih. Kalau ya tentunya kalau misalnya yang bahaya-bahaya ya jangan lah ya. Tapi tetap boleh, misalnya biasanya nih berjemur atau misalnya biasanya jalan pagi gitu ya, 20 menit, 30 menit boleh, gitu, nggak apa-apa. Tapi ya dibalikin lagi kondisinya gimana. Kalau misalnya memang habis jalan paginya itu memang jadi lemes banget ya, atau terus keringetan, berkunang-kunang, nah seperti itu, pandangannya gelap apalagi, nah itu wajib dibatalin puasanya, dan harus diatur lagi aktivitas fisiknya. Jangan dipaksain, intinya itu sih. Dokter tadi sempat menyebutkan kalau bisa jangan di siang hari karena terik matahari itu. Emang bagaimana kaitannya, dok, dengan terpapar pasien stroke itu? Oke. Kalau dalam keadaan yang terik sekali, tentunya risiko dehidrasi kan tambah besar ya, gitu. Kalau dehidrasi tambah keluar cairannya, keluar elektrolitnya, itu bahkan bisa bikin mulai dari ya tadi nyeri kepala, mual muntah, pusing sampai pingsan, kejang seperti itu. Jadi itu yang harus dihindari. Gitu. Oke. Itu dia Healthies ya. Barangkali ada keluarganya yang memang merupakan pasien stroke, mungkin bisa didampingi kalau memang mau melakukan aktivitas atau jalan-jalan santai. Dan waktu-waktunya tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Lilir, kalau nggak pagi ataupun sore menjelang buka, jangan di siang hari karena khawatirnya dehidrasi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Aditya Kusnadi. Apakah stroke itu penyakit turunan, Dok? Tadi sempat dibahas tapi nggak apa-apa, mungkin tertinggal. Bisa ditekankan lagi, Dok. Bagaimana, Dok? Stroke itu kebanyakan lifestyle disease ya, gitu. Ada yang keturunan tapi jarang banget. Jadi kayak penyebabnya kayak genetik kayak gitu ya, sickle cell anemia gitu, karena kerusakan dari sel-sel darah merahnya. Tapi itu jarang banget. Jadi ya itu tadi 90% stroke itu bisa dicegah karena dia adalah lifestyle disease. Jadi memang yang harus perbaiki itu adalah lifestyle-nya. Oke. Jadi ketika misalnya nih ada orang tua yang memang terkena stroke, jangan langsung panik, wah jangan-jangan nurunin nih ke anaknya. Ternyata tidak, bukan penyakit turunan, karena stroke ini sebenarnya bisa dicegah dengan mengubah lifestyle kita. Betul. Jadi kenapa misalnya nih orang tuanya stroke terus anaknya stroke juga, itu bisa aja karena memang pola hidupnya kan biasanya sama ya. Satu rumah misalnya sama pola makannya juga sama, ya kan, pola hidupnya sama. Nah, itu yang bikin
Ya, bisa samaan gitu ya, Dok? sama-sama stroke gitu. Tapi sebenarnya bisa dicegah. Tapi tentunya kita harapannya tidak ada yang seperti itu ya, Dok ya. Jadi gaya hidupnya memang harus dibenahi. Oke, Dokter Lilir, mungkin sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, mungkin boleh disampaikan pesan sehat untuk healthy semua, kemudian khususnya juga untuk pasien stroke di bulan Ramadan ini saat menjalani bulan berpuasa itu seperti apa? Ya, tentunya pasien stroke itu aman kok berpuasa, boleh asal udah minta konsultasi ke dokter sarafnya, ke dokter neurologinya, tetap aktif di bulan puasa, tetap diminum obatnya secara rutin dan teratur, juga tolong banget dijaga pola makannya, tidurnya, dan juga tadi ya aktivitas fisiknya. Oke, jadi masih seperti biasa lakukan rutinitas dan aktivitas seperti biasa, hanya bedanya ya memang waktu-waktunya aja yang disesuaikan, dan jangan lupa konsultasikan kalau ada apa-apa ke dokter. Jadi kita pun sebagai keluarga juga jangan yang males untuk mendampingi gitu ya, Dok ya. Oke, baik Healthies, nggak kerasa kurang lebih 30 menit kita sudah berbincang dengan Dokter Lilir mengenai penyakit yang katanya ini menyebabkan kematian ya, Dok? Nomor satu di Indonesia. Kita tentunya nggak mau dong menjadi bagian dari angka tersebut. Kalau gitu, perhatikan lagi lifestyle-nya sesuai yang tadi Dokter Lilir sampaikan, dan kalau memang ada yang terlupa boleh di-play ulang lagi, dicatat dengan betul seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Baik, kalau gitu saya Nita Maruli dan juga saya Dokter Lilir Amalini pamit undur diri, dan sebelum itu sebentar dulu saya juga mau mau ngingetin buat kalian semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa subscribe YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan nyalakan loncengnya kalau kamu nggak mau ketinggalan episode-episode terbaru yang pastinya bermanfaat banget untuk kesehatan healthy semuanya. Dan kalau kamu mau mengetahui informasi kesehatan tanpa hoax, cek di sehatnegeriku.kemkes.go.id. Kalau gitu, saya Nita Maruli dan juga Dokter Lilir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.